Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa lagi hari ini Senin 1 Desember 2025. Saya percaya ada sukacita dalam kehidupan kita sehingga bisa merasakan berkat Tuhan di hari ini. Dan marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan lagi kami nafas kehidupan, kesehatan, bahkan kekuatan sampai hari ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini kami rindu lagi untuk belajar firman-Mu lewat renungan harian keluarga. Untuk itu kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah kami yang saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama boleh menjadi pelita dalam kami menapaki hari-hari kehidupan ini dan boleh menyadarkan kami untuk kami bisa terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yeremia 23 ayat 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Tema perenungan kita pada hari ini adalah Tuhan sendiri bertindak. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di Israel pada abad pertama ada kebiasaan dari orang yang bekerja sebagai gembala. Mereka tidak peduli dengan domba yang hilang. Mengapa? Karena gembala akan dihadapkan dengan ancaman hewan predator, pemangsa domba, yakni singa. Ada singa-singa yang hidup di wilayah Turki, Israel sampai ke Mesopotamia, yang terkenal sangat buas dan dipastikan telah memangsa domba yang hilang di wilayah itu. Berbeda dengan tokoh gembala seperti Daud dalam konteks yang menunjukkan totalitas sebagai gembala yang berani melawan singa yang hendak memangsa domba gembalaannya. Daud juga memakai alat musik seperti kecapi dan harpa saat dia menggembalakan dombanya, bukan untuk mengusir rasa bosan, tetapi memainkan musik untuk domba-dombanya. Hal ini ternyata menjadi tradisi di Israel saat menggembalakan domba di padang. Gembala akan mengumpulkan dombanya, kemudian memainkan musik untuk mereka. Satu persatu domba dipangku, dipeluk, sehingga semua domba merasa gembalanya sayang pada mereka. Ini gambaran gembala yang baik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini adalah janji Tuhan Allah terhadap umat gembalaannya, yakni kaum Yehuda setelah mereka terserak dan tercerai-berai karena penghukuman pembuangan ke Babel. Bahwa akan tiba saatnya sebagai gembala yang baik, Tuhan Allah sendiri yang bertindak mengumpulkan kawanan dombanya dan membawa mereka kembali kepada mereka. Sisa-sisa Yehuda akan dipulangkan kembali ke Yerusalem. Mereka yang telah menjadi sedikit akan kembali berkembang dan bertambah banyak. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, masa Raya Advent yang sedang kita jalani sekarang ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen pada peristiwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Hendaklah sebagai keluarga Kristen pada masa perayaan Minggu-Minggu Advent mendorong kita mempersiapkan hati yang terbuka dan tulus menyambut perayaan Natalnya. Sebagai orang tua, patutlah kita untuk semangat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, baik itu sebagai kepala keluarga, bahkan sebagai ibu rumah tangga. Dan sebagai anak-anak, marilah kita berbakti dan berjuang meraih masa depan.
Kiranya selalu dilandaskan pada kasih Yesus Kristus yang dibuktikan dengan rela datang dalam meninggalkan kemegahan sorga untuk kita yang terhilang dan hampir binasa. Maka apapun kondisi hidup yang sedang kita alami sekarang, percayalah Tuhan Allah bersama kita. Percayalah pada janjinya bahwa Dia setia dan selalu bertindak untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana janjinya dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, yang kami nantikan kedatangannya dalam kemuliaan dan kerendahan hati. Terima kasih Bapa karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu bertindak untuk kebaikan kami. Bahkan ketika jalan yang Engkau izinkan terasa berat dan sulit untuk dimengerti. Tuhan, sadarkanlah hati dan pikiran kami agar kami senantiasa menyadari kehadiran dan penyertaan-Mu dalam setiap nafas kehidupan kami. Kami mohon, mampukanlah kami untuk tetap tegar dan bersemangat dalam menjalani hari-hari ini. Apapun yang kami hadapi, baik itu tantangan yang menguji iman, duka cita maupun sukacita. Bimbinglah kami agar kami selalu memiliki keberanian untuk mengandalkan Engkau sepenuhnya dan menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Jauh-jauhkanlah kami ya Tuhan dari kecenderungan untuk terus bersandar pada kekuatan dan pengertian kami sendiri. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk melihat setiap persoalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai kesempatan untuk menyaksikan kuasa dan kasih-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Bentuklah hati kami agar supaya menjadi hati yang sabar, teguh, dan penuh kasih, sehingga hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini, ya Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, pendeta, guru agama, penatua dan diaken. Berkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan, kiranya kesehatan, kekuatan boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik. Sehingga mereka boleh menjadi teladan bagi jemaat yang ada di tempat ini. Boleh membimbing jemaat agar jemaat boleh terus memperoleh berkat-berkat Tuhan. Berkati pula para komisi pelayanan yang ada, tim kerja di setiap kegiatan, tim multimedia, pegawai gereja dan kostor. Bantu dan tuntun mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa kami dalam kerajaan surga, di hari ini kami mau melakukan segala aktivitas, tugas, tanggung jawab pekerjaan kami, baik itu di rumah, di sekolah, bahkan di tempat kerja kami. Kami memohon penyertaan-Mu, berkatilah kami semua agar kami boleh melakukan itu dengan sebaik mungkin dan kiranya itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Seluruh kehidupan kami, bahkan penghidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan seterusnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Inilah yang menjadi doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.